Ya, baik, dan saya mulai terima kasih bagi yang sudah bergabung. Ya, saya dan Kinanti akan menjelaskan penjelasan urok 11 sampai 12 atau dengan kata lain rekapitulasi untuk UTS 11 sampai 12 terlebih dahulu karena kalau sampai 14 itu terlalu banyak dan saya khawatir akan menjadi tidak efektif pembelajarannya. Terlalu banyak materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ya siapkan bagi yang ingin mencatat, siapkan buku catatan kalian. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu peringatan sebelum lanjut ke pembahasan. Ya, jadi materi-materi yang akan saya sampaikan bersama Kinanti ini cenderung condong ke aspek atau ranah gramatika bahasa Rusia. Nah, maka dari itu saya sarankan kepada kalian untuk mempelajari juga aspek mendengar, menulis, membaca, dan berbicara juga ya. Agar tidak condong pemahaman kalian tidak condong ke gramatika saja. Kalau saya sajikan mendengar, menulis, membaca, berbicara itu terlalu banyak. Nah, yang materi-materi yang harus kalian kuasai itu ya mulai dari urok 1 sampai 9 dari semester 1 kemarin, yaitu dasar atau esensi kata sifat, konjugasi kata kerja, konsep kata kerja, NSW dan SW, imperfektif, perfektif, kata kerja gerak, deklinasi kasus 1, 4, 6, dan 2, beserta implementasinya. Ya, karena tiap materi ini selalu memiliki korelasi satu sama lain, terutama dalam suatu kalimat. Lanjut ke uruk 11 terlebih dahulu. Materi pertamanya adalah, oh ini, terkait deskripsinya terlebih dahulu. Itu membahas penggunaan kata kerja subversione with atau SW yang perfektif, serta variasi konjugasinya, sebagian membahas bilang ordinal, dan kata kerja gerak yang menguasai Winnicott Pages atau kasus 4 beserta alat transportasinya dalam Prettoshny Pages. Oleh karena itu, ya Urok 11 ini dapat dijadikan sebagai latihan bagi kalian untuk mengetahui beberapa pola konjugasi kata kerja. Ya, karena bahasa Rusia itu memiliki banyak tipe konjugasi kata kerjanya. Dan juga sebagai latihan untuk mengimplementasikan penggunaannya dalam situasi dan konteks tertentu. Baik, masuk ke kata kerja Sabershene terlebih dahulu. Sabershene itu kata sifat yang artinya secara literal berarti sempurna. Nah, makanya diterjemahkan lagi menjadi aspek perfektif. Sedangkan fit itu pemandangan. Nah, kalau di gramatika, lingkup gramatika itu artinya aspek. Jadi, separation with ini aspek kata kerja yang menyatakan bahwa suatu yang sudah pasti telah atau akan selesai. Itu kegiatan yang pasti telah atau akan selesai. Berbeda dengan Nisa with atau imperfective itu, kalau Nisa itu memfokuskan pada kegiatan atau prosesnya saja, tidak peduli selesai atau tidak. Nah, terus penulisan berdasarkan buku Moskovkin itu berdampingan kata kerjanya. Misalnya, yang kiri NSW, yang kanan SW. Misalnya pisats, garis miring, nah pisats. Pisatsnya NSW, nah pisatsnya SW. Perbedaannya, kalau kata kerja NSW, untuk masa depan dia harus pakai buds. Ada ada budu, bujes, bujet, bujem, bujete, dan budut. Sedangkan kalau SW itu langsung dikonjugasikan. Ya, napisats tidak perlu budu napisats, bujes napisats, tapi langsung saja napishu, napishesh, napishet, napishem, napishete, napishut. Kedua, kalau NSW itu pakai dipakai untuk yang menyatakan suatu kegiatan yang ada frekuensinya, kakchasta. Pisats, Sigda, Inagda, Chasta, Rietka, Abishna, Kaviti, Seli, dan seterusnya. Sedangkan kalau napisats itu tidak bisa. Nah, karena kata kerja SW itu untuk menyatakan akan atau telah selesainya suatu kegiatan. Oke, lanjut. Oh ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke konjugasi.
Baik, tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Ke konjugasi. Bentar, kurang ke atas. Ya, konjugasi itu dapat didefinisikan. Sebentar ini juga. Konjugasi konteksnya kata kerja, kalau deklinasi itu untuk kata benda, kata sifat, dan lain-lain. Kalau konjugasi dalam kata kerja itu didefinisikan sebagai perubahan susunan kata yang merepresentasikan mista ininya atau kata ganti. Itu mencakup, saya akan membahas yang kata ganti orang saja pada materi pembahasan kali ini. Itu on, ana, ano, iya, tui, wui, mui, ani. Contohnya, pada kata kerja widget, yang artinya melihat, ya visual tui widget, on, ana, ano, widget, mui, widget, wui, widgetnya, ani, widget. Ya, seperti itu konjugasinya untuk widget. Terus ada catatan, jika kalian ingin memahami bagaimana kata kerja dikonjugasikan, ya kalian harus melihat polanya. Setelah Anda memahami, maka ya otomatis kalian akan menghafalnya pula. Polanya itu secara dominan terletak pada akhirannya atau akan nya dan konsonan yang mengikutinya apa. Seperti itu. Banyak-banyak mengetahui kosakata saja dan pola konjugasi dan deklinasi untuk kata benda kata sifat saja. Ini tapi ada perubahan juga yaitu mutasi konsonan. Contohnya pada moch, ch jadi g, terus misalnya pisats juga, pisats s jadi sh. Ya, moch, iya magu, ani magut. Tapi juga ce bisa jadi je pada konjugasi sesuai misteminya ti, on, ana, ano, mei, wei. Ti mojesh, on, ana, ano, mojet, mei, mojem, wei, mojet. Oke, ini pembahas. Ya, terdapat lebih dari 20 tipe konjugasi kata kerja. Terus, nah yang berdasarkan buku Moskovkin, ya ini polanya. Ini yang paling mudah, itu pola yang berakhiran dengan A, te, miyakizna. Contohnya, Pracitaj membaca, Proslushets mendengarkan, Padumats memikirkan, dan seterusnya. Ya, polanya itu cukup tambahkan akhiran kata kerja saja, sesuai dengan misteminya. Ya, itu ayu, tei ayush, on ana ano ayat, moi ayam, woi aice, ani ayut. Misalnya, Pracitaj, Pracitayu, tei Pracitayesh, on ana ano Pracitayat, moi Pracitayam, woi Pracitaice, ani Pracitayut. Pola selanjutnya, zat, ze, atem, yakiznak. Untuk kata kerjanya, skazats yang mengatakan, dan skazats menceritakan, dan pakazats menunjukkan. Z berubah menjadi je, dan huruf vokal A lenyap. Jadi bukan skazayu, skajayu, tapi skaju. Te skajesh, on skajet, moi skajem, vui skajete, ani skajut. Ya, itu juga dengan sats, akhiran sats, seatem yakiznak. Contohnya pada kata kerja napisats, artinya menulis. Konsonan S itu bermutasi menjadi sh dan huruf vokal A juga lenyap seperti zats itu. Jadi bukan napishayu tapi langsung napishu, napishesh, napishet, napishem, napishece, napishut. Ya, lanjut ke pola-pola yang kesan sulit untuk diprediksi yaitu ada konsonan tertentu dan tambahkan its. Contohnya konsonan ch tambah i temyakiznak seperti dalam kata kerja izuchits, r, aftarits, s, sprasits, ne, spamnits, vits, pe, pits, kupits, dan seterusnya. Jadi yang berkonsonan ch, sh, dan je itu tidak dapat bertemu dengan yu dan ya, tapi harus menggunakan u atau a. Jadi bukan izuchu, tapi izuchu. Izuchish, izuchat, izuchish, izuchit, izuchim, izuchite, izuchat. Rishu juga bukan rishu, tapi rishu, rishish, rishit, rishim, rishice, rishat. Palaju juga bukan palaju, tapi
Palogis, palogit, palogim, palogit, palogiat. Oh, ini yang di bold ini maksudnya tekanannya, letak tekanannya di mana. Lanjut, v dan p harus bertemu terlebih dahulu dengan leh sebelum bertemu dengan yu. Nah, terkhusus untuk konjugasi sesuai dengan kata ganti ya. Contohnya Prigatovich jadi Prigatovlju. Tapi Prigatovich lehnya hilang lagi. Gitu juga dengan Kupich. Ya Kuplju, Ti Kupich lehnya hilang lagi. Ispravlju juga bukan Ispravju tapi harus Ispravlju. Tapi sampai Anyi hilang lagi dia. Isprawish, Ispravit, Ispravim, Ispravice, Ispraviat. Polanya S bermutasi menjadi sh, khusus kata ganti ya. Sprashu, Sprasit jadi Sprashu. Tapi T sampai Anyi dia balik lagi ke S. Sprosish, Sprosit, Sprosim, Sprosice, Sprosiat. T bermutasi menjadi C. Nah, khusus kata ganti ya juga. Advecic, Advecu. Balik lagi. Advecic, Advecit, Advecim, Advecice, Adveciat. Masih ada lagi. Nuts. Ada nuts. Itu T dan yaki jedaknya lenyap. Nah, tapi untuk T, V itu pakai yo. Nah, pertama ada nu itu T dan yaki jedaknya lenyap. Ani tinggal tambahkan saja T. Untuk yang T sampai V itu pakai yo. Adah nyos, adah nyot, adah nyom, adah nyoce. Lanjut ke V plus I, temyaki znak, V pitch. Itu tinggal tambahkan saja miyaki znak, diselipkan. V piu, P, antara P dan U itu ada miyaki znaknya. V piesh, dan seterusnya sampai V piut. Ini saya percepat ya. Och itu seperti yang tadi, berubah menjadi G untuk ya, magu, semogu, J untuk yang T sampai W, semojesh, semojetse. Ziats ini beda lagi. Pokoknya Uziats itu wasmu, wasmiosh, sampai wasmut ini kalian bisa tentukan sendiri. Polanya bagaimana, tinggal mengikuti saja. Wasmiosh, wasmiot, dan seterusnya. Prici itu berubah. Te atau ST itu jadi de. Pridu, prijosh, dan seterusnya. Pridut, paidu, paijosh, seterusnya sampai paidut. Prividu, privijosh, dan seterusnya sampai prividut. Kalau penyat seperti Uziats tadi, mirip-mirip. Paimu, paimiosh, dan seterusnya sampai paimut. Zabit itu seperti bit, zabudu, zabujesh, seterusnya sampai zabudut. Kalau ustaj itu artinya lelah, dia tambah t itu diganti dengan nah, ustanu, ustanish, ustanish, dan seterusnya, ustanut. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, sepertinya tidak ada. Itu saya lanjutkan. Ya, ke contoh-contoh penggunaan kata kerja NSW dan SW. Contoh pertama, ini ada yang saya kurang tambahkan. Oh ya, yang ini ada di Moskovkin ya. Сегодня я буду изучать польский язык, когда я изучу, я буду спать. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang belum tentu selesai itu pakai yang NSW. Nah, tapi kalau akan selesai nantinya itu pakai yang SW kala masa depan. Kakdaya Izuchu. Nah, itu artinya secara literal itu ketika saya akan selesai mempelajarinya, saya akan tidur. Seperti itu. Вечером я буду делать домашнее задание. Ini saya sampai nomor 3 saja mungkin. Домашнее задание, конечно, я сделаю его. Sore ini saya akan mengerjakan PR. Tentu saja saya akan mengerjakannya sampai selesai. Sudah jelas ya artinya.
Oke, ada yang join nih. Tiga terakhir, Hanif Iqbal Football. Ya tuh, je suis group football. Hanif telah bermain sepak bola. Ya, secara harfiahnya saya akan bermain sepak bola sampai selesai. Oke, lanjut ke bilangan ordinal. Yaitu dalam bahasa Rusia ya. Untuk menyatakan posisi atau urutan suatu benda. Nah, secara morfologis, bilangan ordinal ini dideklinasikan selayaknya kata sifat. Itu sesuai dengan Roches Lopagies. Nih untuk kali ini kasus satu tapi tiga rot saja terlebih dahulu. Untuk yang sesuai deklinasi sesuai Pages 1 sampai 6 itu ntar kalian akan pelajari pada urok sekitar 26 ke atas. Ya Pierre Wuy, Taroy 1 sampai 9 ini. Sampai 10. Pierre Wuy, Pierre Wuy, Taroy 2 jadi Taroy, Ajin jadi Pierre Wuy, Tri jadi Trieci. Citir ya jadi Citviorti, seterusnya Piac jadi Piati, Šes jadi Šistoy, Siam jadi Sismoy, Wosim jadi Wasmoy, Civiet jadi Civiati, Jeset jadi Jisiati. Ya, untuk ini opsional sih. Jadi yang saya paparkan ini dari 11 sampai 1000. Ajinat sate sampai Jivitnat sate, Luat sate sampai 19, Luat sate 20, Trit sate 30, Sarakawoi 40, Pici Disyati 50 sampai Wasmi Disyati 80, Divinosti 90, Sote 100, Du Sote 200, Trio Sote 300, Citirio Sote 400, Pici Sote 500, Shishi Sote 600, dan seterusnya. 1000 T6 nih. Ini ada contohnya di buku Moskovkin itu pada tanggal. Tapi kalau dalam buku Moskovkin ini kasus satu. Sebenarnya ada varian lain menggunakan kasus dua, tapi nanti saja. Contoh pertama, kemarin tanggal berapa itu Какое число было вечера? Pertanyaannya. Jawabannya, Cira Buila. Misalnya, 4 April. Четвертое число April ya. April ini dalam kasus dua ya. Jadi April ya, karena dia muskoyorot. Misalnya, kalau sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 29 ya. Kalau kemarin berarti 26 Včera byla 28 April ya. April ya, Marta. Sekarang Maret. 28 Marta. Kalau untuk sekarang, itu pertanyaannya kakoi si wordnya Cislo. Sekarang tanggal berapa? Terus jawabannya si wordnya misalnya 29 Maret. Si wordnya 29 число Marta. Kalau besok, kakoi число будет завтра? Завтра будет 30 число Marta. Ya, kata benda sekunder ya untuk yang bulan ini. April jadi April ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke kata kerja gerak? Oke, aman ya. Lanjut ke kata kerja gerak sebentar. Dengan konsep kasus oh ya, Vinicius Pages, kasus 4. Ada yang tanpa kendaraan dan menggunakan kendaraan itu beda penggunaan kata kerjanya diksinya. Jawab pertanyaan kuda artinya kemana dalam Vinicius Pages. Nah, berbeda dengan GJ ya. Itu kasus 6. Artinya di mana. Nah, berdasarkan tempat itu beda-beda penggunaan preposisinya. Preposisinya itu bisa atau na.
Ada Hajiz, Ichi, Paichi untuk yang tanpa kendaraan dan Yezjiz, Yehats, Payehats untuk yang pakai kendaraan. Kalau Hajiz ini berbagai arah. Maksudnya dia bisa berangkat, bisa pulang. Jadi dia sudah menyelesaikan aktivitas itu. Dia sudah berangkat, dia sudah pulang. Itu cenderung dipakai di kala lampau. Tapi ini saya konjugasikan yang kala kini. Dia NSW, kalau Sajidnya SW. Tambahkan se saja. Ya haju teh hojish. Oh hoju, hojish, hojit, hojim, hojit, ya, hojit. Kalau ichi itu satu arah NSW, sedangkan paichi yang SW. Idu, ijos, idiot, dan seterusnya idut, paidu, paijos, paidut. Kalau yes, jits, itu sama dengan hajis, dia berbagai arah. Bedanya dia, kalau yang hajis itu tambah kendaraan, yang menggunakan kendaraan itu yes, jits. Tambahkan se dan twiordisnak untuk yang SW, ses, jits. Jadinya yeju, yesjis, yesjot. Yehat itu satu arah, NSW, yedu, yejes, dan seterusnya yedut. Payehat, payedu, payejes, payedut. Kalau pakai transportasi, itu transportasinya dalam kasus 6 dan menggunakan preposisi atau predlog na. Misalnya bis itu autobus, na autobus ya, pois, na pois ya, machine, na machine. Taksi, kalau taksi itu kata serapan dia tidak dideklinasikan. Jadi dia tetap sama seperti COVID. Taksi jadi nama taksi. Motorcycle, nama motorcycle, velosiped, velosiped. Kegunaan transportasi sudah. Misalnya kalau saya buat kalimat yang pakai kendaraan nih, dia yezdil ve shkolu. Saya telah pergi ke sekolah dan sudah kembali pulang. Ya yezdil v shkolu na mashinya. Atau na velosiped. Atau na motosikle. Seperti itu. Contoh singkatnya. Oke, keterangan hari ini juga dalam kasus 4. Dia kalau sebagai keterangan waktu ya. Itu pakai kasus 4 menggunakan predlog v. Yang artinya dia berubah yang pada hari yang dalam Jenskirot saja yang bergender Jenskirot feminin. Itu pada hari Rebo Sriyada, Pietnitsa Subota itu yang berubah saja. Panijilnik tetap Panijilnik pada hari Senin. Tapi kalau pada hari Rabu dia Vesriedu, bukan Vesrieda, tapi Vesriedu. Pada hari Rabu Piatnitsu Subotu. Ya, ini contoh-contoh kalimatnya. Saya bahas satu kalimat saja setiap spek nih kendaraan tanpa kendaraan dan menggunakan kendaraan. Udah včera tei hajil. Pergi kemana kamu kemarin? Ini dalam konteks ini cowok tei hajil. Včera ya hajil pishkom shkolu. Nah, kalau ini berjalan kaki itu artinya di dalam bahasa Rusia pishkom. Itu kata keterangan. Včera ya hajil pishkom shkolu. Pada hari kemarin saya berjalan kaki ke sekolah dan sudah kembali pulang. Kalau pakai kendaraan, kuda i nachom. Ini pertanyaannya, pakai kendaraan apa? Nachom. Tadi yezdil subo tuh. Pergi atau bisa juga berkendara kemana dan naik apa kamu Sabtu kemarin? Subo tuh ya yezdil в этот магазин на велосипеде. Pada hari Sabtu kemarin, ada yang jadi sebentar. Pada hari Sabtu kemarin, saya pergi ke toko ini menggunakan sepeda dan sudah kembali pulang. Yezdil. Nah, Villa CPJ. Itu jawaban untuk Nachong. Untuk kuda itu Subot. Kuda itu Betet Magazine. Kagda Subotu. Ini tidak ditanyakan kagdanya. Oke, lanjut ke urok 12. Nah, sebelum lanjut ke urok 12, ada yang ingin ditanyakan?
Kak, aku mau nanya, Silakan, Marcelin, Pak. eh Ya. yang materi tadi tuh, yang satu arah, beda arah Mm-mm. Oh, ya itu ini. tuh aku masih belum paham. Oh Dia ya, ini ya. kenapa iya gitu. Mm-mm. Nah, ya. Kalau bahasa Rusia itu kata kerja geraknya mengenal prinsip satu arah dan berbagai arah. Artinya, kalau dia biasanya ya, kalau dia aktivitasnya aktivitas geraknya itu di masa lampau, dia menggunakan hajit. Artinya, s- kalau ya saya sebutkan tadi itu saya sudah pergi dan kembali pulang gitu. Karena dia arah pertamanya dia kan berangkat, terus baliknya atau pulangnya dia kan arah kedua gitu. Nah, kalau satu arah itu biasanya yang lagi jalan. Misalnya saya buat kalimat kuda tei ijios, bukan kuda tei hojish. Kemana kamu sedang pergi gitu? Ya, idu wishkolu. Saya sedang berjalan ke sekolah. Saya sedang pergi ke sekolah. Begitu juga dengan yesjits. Itu menggunakan kendaraan itu yang kala lampau itu berangkat satu arah pertama, pulangnya arah kedua gitu. Ya, yezdil ve shkolu na wilasi PJ misalnya. Tapi kalau satu arah seperti tadi yang ichi itu, ya yedu shkolu na wilasi PJ gitu. Sedang kemana kamu pergi? Udah tuh yejesh. Ya yedu ve shkolu na wilasi PJ. Nah, kalau yang paici itu biasanya untuk yang masa depan. Saya akan pergi kemana gitu. Ya paidu fishkolu, ya paidu fishkolu, fishkolu, nah, mata sikle dan seterusnya. Seperti itu, Marcelin. Itu Oke, kamu akan Kak. mempelajarinya ntar ya, lebih lanjutnya. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya, kalau kata kerja gerak ini ya Pak Hendra pernah bilang kalau ini kompleks juga mengakuinya beliau. Karena kata kerja gerak itu kalau bahasa Rusia itu banyak. Ada prefix, prefix untuk masuk, prefix untuk keluar, prefix untuk mengelilingi, untuk mampir dan seterusnya itu berbeda-beda. Misalnya ichi itu untuk jalan masuk itu tambahkan prefix vo. Jadi voichi, vo ikrat ke te i voichi, bacanya waichi. Dan keluar itu voichi, voi ve i ikrat ke te dan i. Gitu juga dengan YH, tapi jarang yang seringnya itu yang Ichi. Pada Ichi juga Abaichi dan seterusnya, Zaichi. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Wisnu aman. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, lanjut ke Uro 12. Oh ya, Kinanti bisa menjelaskan? Silakan kalau bisa. Oh ya, Nah, bisa, Kak. ya. Untuk slide-nya boleh saya share screen atau Oh, ke oh Kakak boleh boleh saja? silakan. Kamu aja. Kalau Oke, gitu. baik. Oke, sebentar saya coba ya. Oh, bentar. Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Terima Oke, kasih. jadi
Oke, teman-teman. Jadi Urok 12 ini dia akan membahas tentang Padesh, yaitu Rajichelny Padesh atau kasus genitif atau yang lebih kenal lagi kasus 2. Jadi kalau misalnya kita lihat di Urok-Urok sebelumnya, jadi kan ada beberapa kata-kata yang mengalami declension atau yang berubah gitu kan ya. Jadi hal tersebut terjadi karena terdapat kata benda utama yang dipasangkan dengan kata benda sekunder dalam Rajichelny Padesh. Dan uruk ini juga menjelaskan Rachel Nipadesh dari situasi berbeda, yaitu pernyataan ketiadaan suatu benda di tempat dan kepemilikan kayak uminya yes gitu, dan keterangan waktu yang menyertainya. Selain itu, urok ini juga menjelaskan konsep yang mempertanyakan asal seseorang. Jadi kayak itu pertanyaannya at kuda dan kata kerja gerak spesifik yang menggunakan predlock is dan se. Jadi ini adalah kayak deklinasi-deklinasi yang dasar dari Rajichelny Pages, dan ini kita kayak ke dalam kata benda terlebih dahulu. Jadi kata benda terlebih dahulu ini kan dibagi jadi muskoirot, janskirot, dan sretnirot juga ya. Dan kalau di sini muskoirot yang dia itu memiliki akhir dengan konsonan keras seperti kata student, dia ini akan terdeklinasi menjadi studenta. Kemudian kalau misalnya ada kata konsonan lunak dan seperti ini di sini adalah miyakiznak, dia akan akhirnya akan berubah menjadi belakangnya ya seperti kata Slovar menjadi Slavaria. Terus ada satu lagi dari Moskovkin saya ambil yaitu kata muzei. Muzei ini kan akhirnya itu ikrat koye kan ya, dan ikrat koye itu dia akan terdeklinasi menjadi muzeya seperti Slavaria. Jadi muzei jadi muzeya. Kemudian di sini ada Jenskirot, dan kalau misalnya Jenskirot dia akan terdeklinasi kalau misalnya akhirnya berupa vokal keras, seperti contohnya komnata, dia akan berubah menjadi komnate. Kemudian, terus misalnya kalau ada vokal atau konsonan lunak dan atau konsonan yang perkecualian seperti g, k, h, j, ch, sh sama sha, terus dia akan berubah akhirannya menjadi i. Kayak contohnya adalah kata statia menjadi statie, tetrad menjadi tetraji, dan kniga menjadi knigi. Kemudian ada sretnirot, dan kalau misalnya akhirannya itu ada vokal keras, contohnya O, dia akan berubah menjadi, akhirnya akan berubah menjadi A. Seperti pismo, jadi pisma. Dan kemudian ada kalau misalnya akhirnya berupa vokal lunak, di sini contohnya adalah morie, dia akan berubah menjadi terdeklinasi dengan ya, jadi morie, jadi moria. Dan kalau misalnya Rajichelny Pages ini dia itu juga menjawab pertanyaan kavo dan chivo. Jadi kavo itu kalau itu lebih ke dalam kalau misalnya itu kan menanyakan siapa, tapi kalau misalnya lebih spesifiknya lagi mungkin bisa dibandingkan dengan bahasa Inggris kalau yang kalian tahu dengan istilah whom. Jadi dia itu kan ngomongin tentang objeknya. Jadi whom itu merupakan kavo dan chivo itu juga kayak lebih translate-nya itu kan apa, tapi lebih spesifiknya lagi itu kayak of what kalau misalnya di bahasa Inggris kan. Kemudian ini adalah kata ganti orang dari Rajichelny Pages. Jadi kalau misalnya kalian juga punya tabel deklinasi, kalian bisa lihat. Jadi kalau misalnya Rajichelny Pages ini, misalnya kalau ya itu berubah jadi minya, kalau ti itu cibia, kemudian on atau ano mereka itu sama karena kalau misalnya mengomongkan tentang Redson Paris ini dua-duanya Yivo, dan kalau misalnya ini dia menyatakan bahwa kayak dia memiliki, dia itu ditambahkan n di depannya seperti Unyevo. Kemudian kalau misalnya Ana, Yeyo, kalau misalnya dia menyatakan kepemilikan Unyeyo. Kemudian we berubah menjadi vas, mi menjadi nas, Anyi jadi ih, kalau misalnya kepemilikan jadi unyih. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, guys? Oke, enggak ya? Oke, lanjut. Jadi, eh, kalau Raji Chelni Pajas ini dia juga menjelaskan tentang keadaan dan ketiadaan benda di suatu tempat.
Berbeda dengan keadaan suatu benda dalam suatu tempat yang dinyatakan dalam kasus nominatif atau kasus satu, ketiadaan suatu benda dalam suatu tempat dapat dinyatakan menggunakan negasi nyet atau nye. Jadi kalau misalnya dia berdampingan dengan kata bit. Terus contohnya adalah ini. Kalau misalnya keadaan Вчера if Irfan build the university. Dia kan ini keadaannya ada gitu. Dan kemudian kalau misalnya ketiadaan Вчера Irfana nyebila в университете. Jadi kalau misalnya kasus duanya ini di sini mm, kalau misalnya di sini adalah contohnya kalau misalnya ini kan membilang keadaan bahwa si Irfan ini ada di universitas, tapi kalau misalnya ketiadaan dia tidak ada di universitas dan ini menggunakan kata nyebila universitet ya. Kan kalau misalnya dia ada itu dia kan kalau misalnya Bill itu menjadi Bill kan karena subjeknya ini si Irfan ini bukan laki sehingga jadi Bill. Tapi karena di saat tiada dia menggunakan bila yang merupakan netral karena ketiadaan itu karena nggak ada subjeknya jadi sebaiknya jadi netral aja gitu. Kemudian Сейчас Irfan в университете. Kalau misalnya ketiadaan, Сейчас Irfana нет в университете. Jadi kalau kasus duanya ini, maaf, tadi saya lupa ini kayak Irfan ini berubah menjadi Irfana. Jadi misalnya kalau teman-teman juga melihat di Moskovskin ini, mm, kalau misalnya nama itu kan dia juga terdeklinasi kan ya. Jadi kalau misalnya dalam kasus dua ini contohnya adalah Irfan. Irfan ini memiliki apa namanya konsonan keras di konsonan gitu di akhir namanya. Jadi kalau misalnya untuk laki-laki umumnya ya untuk muskoirot ini, dia kalau misalnya mengikuti kasus dua dan dia itu kayak menyatakan karena kasus dua ini juga menyatakan sebuah ketiadaan gitu kan ya. Dia itu namanya itu berubah menjadi Irfan menjadi Irfana gitu. Contohnya lagi adalah Jenis. Misalnya kita pakai nama Jenis, Jenis misalnya dia ada di itu ya, misalnya Jenis di rumah. Dia menjadi Jenis Doma, tapi kalau misalnya si Jenisnya nggak ada di rumah, dia menjadi Jenisa Nyet Doma. Oke? Kemudian kalau di sini adalah bentuk negasinya yang di bawahnya. Сейчас Irfan в университете. Dan kalau yang ketiadaannya, sorry. Сейчас Irfana нет в университете. Dan dia ini kan juga kayak menyatakan ketiadaan gitu kan ya. Sehingga Irfan yang tadinya berada gitu, namanya berubah menjadi Irfana. Kemudian kalau misalnya Zaftra Irfan Bujet в университете, jadi kalau ketiadaannya Zaftra Irfana не будет в университете. Terus abis itu kalau misalnya namanya perempuan kayak gimana ya? Jadi kalau misalnya, sebentar saya ke Moskov Skin dulu. Eh ini kelihatan nggak teman-teman Moskov Skin-nya? Kelihatan, kelihatan. Oke, baik. Nah, kalau di sini contohnya adalah, ini kan kayak, yang ini adalah Imeni Cilni Pajes, yang dia itu kayak menunjukkan bahwa dia ada di suatu tempat gitu. Tapi kalau misalnya, apa namanya, dia itu tidak ada di mana, ini dia nama itu juga mengalami deklinasi. Contohnya ini kan tadi saya udah bicara tentang si Jenis, yang dia ada di rumah dan dia tidak ada di rumah. Kemudian di sini ada satu contoh, ada beberapa contoh lagi. Kalau misalnya yang ini ngomongin tentang manusia, ini adalah contohnya Nina в университете. Dan kalau misalnya dia kayak dinegasikan, berarti si Nina tidak ada di universitas, berarti Nini нет в университете. Ninanya ini berubah menjadi Nini. Jadi kayak secara umum, kalau misalnya namanya itu feminin, dia itu dan berakhirannya A, dia akan berubah namanya menjadi belakangnya itu ei. Kecuali kalau misalnya ada tadi huruf-huruf yang terkecualian, dia itu akan merubah menjadi I. Kemudian di sini adalah Vegaraje Yes Theater. Terus habis itu kalau misalnya ditiadakan berarti Vegaraje Niet Theatra. Teater ini berubah menjadi teatra. Kemudian na площади есть аптека dan kalau misalnya menunjukkan ketiadaan jadi na площади нет аптеки gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, baik, lanjut ya. Jadi si Rachel Nipadesh ini juga salah satunya itu kayak menunjukkan kepemilikan, oke? Jadi kepemilikan ini preposisinya itu u ditambah kata ganti dalam kasus genitif atau kasus dua, kemudian kata yes dan objek dalam kasus
pertama atau kasus nominatif. Jadi kalau misalnya contohnya adalah, mm, misalnya kita ngomongin ini dengan rumus ini kan ya. Contohnya misalnya U Svetlani yes Dodge. Jadi kan ini contohnya itu ada kata U, ada preposisi U, ditambah kata ganti dalam kasus genitif atau kasus dua. Contohnya ini adalah Svetlani, yang tadi awalnya itu adalah namanya Svetlana, tapi karena kita mengikuti aturan yang tadi, maka A itu berubah menjadi A. Kemudian kata yes, dan akhirnya adalah objek dalam kasus nominatif atau kasus satu yang di sini adalah kata Dodge. Dodge itu kan dia itu merupakan kasus satu yang artinya adalah anak perempuan. Jadi Svetlana memiliki anak perempuan gitu. Jadi tapi kalau misalnya dinegasikan, kata menjadi preposisi u plus kata ganti plus negasi nyet dan objek dalam kasus genitif dua jamak. Tapi kalau sepertinya kalau di urok 12 ini kita lebih membicarakan kayak apa sih namanya, kasus bendanya itu benda bukan jamak ya, benda apa singular gitu kalau saya lihat. Nah, terus habis itu contohnya di sini adalah Uvas yes berat, apakah kamu punya saudara laki-laki? Dan jawabannya da, uminya yes berat. Ya, aku punya saudara laki-laki. Jadi ini kan sininya ini merupakan bentuk genitif dari kata ya. Kalau misalnya teman-teman juga bisa melihat di tabel definisi. Kemudian subjek yang seharusnya kasus nominatif menjadi kasus genitif. Sedangkan objek dikuasai kasus nominatif. Oke, kemudian nah, kepemilikan itu juga bisa ditambahkan keterangan waktu, seperti yes ditambah bill atau bila atau bill atau budget, dan kemudian dikuasai oleh kasus nominatif dan nyebila atau budget. Jadi kan kalau misalnya seperti yang tadi, kalau tidak memiliki itu, mereka itu menjadi netral. Yang tadi bill, bila, bila itu kalau misalnya tidak memiliki jadi netral. Nah, ini contohnya adalah U irsyada yes bill atau budget drug. Jadi irsyad akan memiliki eh, Irsyad telah memiliki drug, atau kalau misalnya budget itu akhirnya artinya akan. Tapi yang kemudian dinegasikan adalah U irsyada bila budget bila or budget druga. Jadi di sini itu karena dalam kasus genitif itu kalau misalnya drug itu berubah menjadi druga, karena kalau seperti yang kita diskusikan tadi itu kalau misalnya kata benda yang negatif itu dia akan berubah menjadi kasus dua. Terus habis itu ada satu lagi, ada dua lagi. U irsyada yes bila padruga. Kemudian dinegasikan U irsyada bila padrugi. Jadi padruga berubah menjadi padrugi. Kemudian terakhir U irsyada yes bila yablaka, dan dinegasikan U irsyada bila yablaki. Karena ini mengikuti aturan-aturan tadi yang deklinasi dari kata benda, deklinasi ke kasus dua. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Lanjut saja. Oke. Nah, kasus genitif dapat digunakan sebagai variasi lanjutan dari C, cia, cho, sama cie. Nah, di sini ada contohnya C eta berat druga. Jadi ini kayak ininya siapa gitu. Jadi ini adalah brothernya siapa, dan ini jawabannya adalah eta berat druga. Jadi si apa namanya, si drug merupakan milik si berat, si brother, oke. Kemudian cia eta kniga sorry guys, maaf saya baru kayaknya. Nah, ini maksudnya ditanyain di sini yang cia eta kniga siestri. Jadi ditanyain ini bukunya siapa, dan jawabannya ini adalah bukunya Sestri. Nih, bukunya Sestri. Terus habis itu Чё это общежитие университета. Jadi общежитие itu dimiliki oleh universitas gitu. Jadi disimpulkan bahwa kata benda yang dikuasai oleh kasus genitif merupakan pemilik dari objek yang dikuasai oleh kasus nominatif.
Ini coba aku jelasin lagi, misalnya kayak ini tadi, kalau eta berat druga itu berarti si berat si druganya itu yang memiliki si berat gitu. Jadi kayak ini adalah adalah kakak apa namanya, saudara laki-laki dari si teman saya gitu. Terus habis itu kalau misalnya eta Kniga Sestri ini merupakan buku dari saudara perempuan saya. Kemudian di sini eta общежитие университета, jadi si asramanya itu dimiliki oleh si universitas seperti itu. Nah, kalau di sini adalah kata sifat pendek yaitu zanyat dan svabojen. Jadi, sifat pendek merupakan kata sifat yang berfungsi untuk menyatakan karakteristik, atribut, atau kondisi yang hanya sementara. Berbeda dengan kata sifat penuh atau panjang yang menyatakan karakteristik, atribut, atau kondisi yang permanen. Jadi, di sini adalah zanyat dan svabojen. Jadi, zanyat itu kayak menyatakan artinya sibuk, dan kemudian svabojen itu artinya tidak sibuk atau luang. Jadi, sibuk atau tidak luang itu kan sementara kan ya, tidak bisa mendeskripsikan suatu hal gitu dengan kayak permanen gitu, tapi hanya sementara karena orang-orang nggak mungkin juga selalu luang atau selalu sibuk. Jadi struktur katanya untuk mereka itu sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya untuk gender maskulin hanya terdapat konsonan, gender feminim hanya terdapat akhiran A, dan untuk gender netral terdapat akhiran O. Dan untuk jumlah jamak di akhirannya itu adalah ei. Jadi di sini adalah contohnya adalah on bill atau budget zanyat. Dia akan atau dia telah atau akan sibuk kalau laki-laki. Kemudian ana bila budget zanyata. Jadi zanyat itu berubah menjadi zanyata jika ini genskirot. Kemudian ano bila atau budget zanyata. Jadi kayak ini kalau misalnya Sretnirot itu dia akan ditambahkan o di belakangnya, dan kemudian ani Billy atau bujut zanyati. Jadi kalau misalnya jamak itu zanyatnya itu tambahin e. Kemudian di sini adalah swabojen. Contohnya kalau misalnya on ini on Bill ili budget swabojen, ini ya swabojen aja, hanya terdapat konsonan di belakangnya. Kemudian kalau misalnya Jenskirot, ana bila atau budget swabot, nah itu ditambahkan a di belakangnya. Kemudian ano bila atau budget swabotna itu tambahkan o di belakangnya, dan akhirnya anyi untuk jamak ini anyi bili atau budut swabotne ditambahkan e di belakangnya. Nah, kemudian kalau misalnya Rachel Nipages ini juga menjawab pertanyaan Atkuda. Jadi Atkuda ini artinya dari mana, dan dia ini kayak mempertanyakan seorang itu dari mana atau dari mana asalnya sesuatu gitu. Dan preposisi dan kata kerja yang digunakan bersifat spesifik, yaitu menggunakan preposisi is dan se, dan biasanya menggunakan kata kerja priejat atau priehat. Jadi berasal atau datang. Menggunakan kendaraan kalau yang kata ini kan ya, atau Vrashatsa atau Vernutsa yang artinya kembali. Jadi kalau misalnya untuk is dan se ini mereka itu di pairing dengan kalau misalnya yang digunakan kalau misalnya kita menyatakan sebuah eh, itu ya apa namanya, kasus 6 ya, misalnya kalau misalnya is itu dia itu merupakan pairingnya itu adalah the, dan kalau misalnya se itu pairingnya adalah kata na gitu. Misalnya contohnya ya, kalau kalau misalnya Universicece kan itu kayak V kan ya, kayak V, sehingga kalau misalnya dijadikan apa namanya atkuda atau dijadikan kayak asalnya dari mana nih, jadi akhirnya karena dia tadinya pakai V, dia menjadi eh, is Universiceta gitu. Nah, kemudian jika the adalah preposisi kasus akusatif atau kasus 4 dan kasus preposisi atau kasus 6, maka is adalah preposisi khusus kasus genitif 2. Begitu juga preposisi nase yang merupakan preposisi khusus kasus genitif atau kasus 2. Jadi itu pairingnya ya, kayak sebentar saya tunjukin di sini di Moskovskin ada. Nah, ini pairingnya di sini. Jadi kalau misalnya the itu pairingnya adalah is,
Kemudian kalau na itu pairingnya adalah se. Kalau misalnya jadi kuda itu theater, kalau at kuda dari mana? Jadi is teatra gitu. Nah, contohnya di sini adalah ya itu the magazine atau misalnya ya build magazine ya. Jadi kalau misalnya apa namanya? Saya sedang berjalan kaki. Terus habis itu atau telah berada di toko. Terus habis itu kalau misalnya dia apa namanya? Bilang kalau saya pulang dari toko karena dia dari toko maka berubah jadi ya возвращаюсь is magazina. Jadi kan dia tadi bilang the magazine menjadi is magazina gitu. Terus habis itu ya idu na stadion atau ya bil na stadion ya kayak saya sedang berjalan ke stadion atau saya telah berada di stadion. Dia ini kalau misalnya ngomongin dia itu pulang dari stadion, jadi ya возвращаюсь со стадиона. Jadi saya sedang pulang dari stadion. Dia ini menggunakan se karena stadion itu tadi menggunakan kalau misalnya apa preposisinya itu adalah na gitu. Sorry. Nah, kalau sekarang ini juga adalah kata sifat dalam Radicelny Pages. Urok ini juga memaparkan kata sifat yang dikuasai oleh genitif atau kasus dua sebagai dasar untuk urok-urok selanjutnya. Nah, jadi ini akhiran keras contohnya adalah gumanitarne. Ini kan kata sifat kan ya, artinya humaniora. Kalau misalnya menjadi kasus dua ini menjadi gumanitarna, Pak. Terus habis itu kalau misalnya dia genskirot, dia akan berubah menjadi sorry, gumanitarna, Pak. Terus itu kalau misalnya dia genskirot berubah menjadi Gumanitarnoi dan ini yang terakhir kalau misalnya Sretnirot menjadi Gumanitarna apalagi. Untuk lebih jelasnya kayak saya buka um, Moskovskin lagi. Nah, di sini. Jadi kan ini kayak dia itu menunjukkan kayak kata sifat itu ya, kata sifat untuk sesuatu gitu. Kayak misalnya yang pertama ini kalau kita lihat contohnya dalam Immanuel Pages-nya ini kan dia itu ngomongin tentang misalnya apa namanya Подготовитель nih fakultet. Nah, tapi kalau misalnya dia dirubah menjadi kayak apa namanya dari mana gitu. Dia itu akan berubah menjadi Подготовитель Nava Fakulteta. Nah, jadi kalau Подготовитель ini kan merupakan itu ya, kayak apa, kata sifatnya gitu. Jadi ini artinya kayak fakultas kayak persiapan gitu. Nah, kalau misalnya dia berubah menjadi Atfuda dalam Rachel Padas, dia akan menjadi Подго- Подготовитель Nava Fakulteta ditambah A di belakangnya gitu. Kalau ini kan dia itu kayak apa ini gitu kan ya si dalam ini katanya apa kemudian di sini adalah dari mana gitu kalau misalnya di Radical Pages kemudian di sini ada contohnya adalah Nevsky Prospect jadi kayak jalan Nevsky dia itu kalau misalnya menggunakan Radical Pages menjadi Seneskava Prospekta jadi ditambah belakangnya itu kalau misalnya Muskoirot dan Sretnirot yang belakangnya itu adalah huruf konsonan dia akan ditambahkan over di belakangnya dan ininya untuk kayak kata bendanya itu ditambahkan a di belakangnya. Kemudian ini contohnya ada Черное море menjadi Secernava Moria. Черное море ini kayak apa namanya laut hitam dan kalau di sini ini kalau misalnya di Rajisli Padesh menjadi sorry Chornava sorry saya salah ngomong Chornaye Moria menjadi Secernava Moria gitu. Ini tadi si Moria ini juga berubah menjadi Moria. Kemudian kalau Женский род, ini adalah musikal Maya Школа, jadi menjadi is musikal my школы. Jadi kalau misalnya is itu kalau dia itu pakai verb tadi, kemudian kalau misalnya ayah itu kan kalau misalnya kata sifat pakai imenicilni pajes gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia berubah menjadi radicelni pajes, berarti ayah ini berubah menjadi oi, tapi bacanya kayak musikal nai gitu. Musikal nai школы. Kemudian kalau di sini adalah Varsovaya Площадь, jadi Sedvarsovai Площади gitu. Nah, kemudian ini juga kayak kalau misalnya setelah tadi ini biar melengkapi aja. Jadi kalau Maladoi jadi Maladova dan tadi kalau misalnya Muskoirot itu kan ditambahin ova di belakangnya. Terus habis itu Maladoi kalau misalnya ini adalah Jenskirot dan ini Muskoirot sama Sretnirot itu kan tadi sama jadi Maladova juga.
Kemudian ini Ruski, Ruski menjadi Ruskava. Kemudian kalau misalnya dia Jetskirot, Ruskoi. Dan kalau misalnya Stretnirot juga sama seperti Muskoirot tadi. Dan kemudian ini kalau misalnya itu akhirannya lunak, contohnya adalah sini artinya biru, menjadi sinyevo, terus habis itu sinye sama sinyevo juga karena ini merupakan Stretnirot. Terus habis itu haroshi, dia berubah menjadi haroshevo. Kemudian dia itu kalau misalnya Jenskirotnya menjadi haroshe. Nih contohnya adalah я вернусь домой сегодня вечером с гуманитарного факультета. Nah, jadi yang dikena ini adalah гуманитарного факультета, yang artinya saya akan pulang ke rumah sore ini dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jadi kan ini merupakan ini merupakan kata bendanya dan ini merupakan kata sifatnya, dan ini dia itu kena kasus Raji Celnipadesh karena dia itu menunjukkan dia itu dari fakultas ini, dia akan pulang dari fakultas ini gitu. Kemudian yang kedua adalah ya idu tuda is sinyevu zdanie. Saya sedang pergi berjalan kaki ke situ dari gedung biru. Jadi kayak dia dari gedung biru jadi is sinyevu zdanie gitu. Nah, sebelum kita ngomongin kata kerja aja, kalian ada pertanyaan? Benar. Aman. Oke, nah kalau di sini kan ada kata-kata benda gitu kan ya. Tapi gimana kalau misalnya kita latihan dikit gitu dari Moskovskin? Nanti aku panggil satu-satu nggak apa-apa kan ya? Oke, coba ya. Baik, Nah, silakan. oke baik, kasih. Coba kita yang tadi gampang dulu. Wait. Nah, ini kan tadi kita udah menjelaskan kalau misalnya nama itu juga bisa terkena deklinasi kan ya. Jadi kalau misalnya jenis menjadi Jenisa, terus habis itu kalau Nina menjadi Nini, terus habis itu ya gitu. Kalau misalnya dalam Raja Pajes, kalau dia tuh kayak mengatakan bahwa apakah dia ada di sini gitu dan juga kepemilikan nama itu juga bisa terdeklinasi. Nah, coba kita kerjain yang ini deh. Contohnya ini adalah jenis Doma. Terus habis itu jawabannya nyet. Jenisa nyet doma. Jadi yang berubah itu adalah jenis, dan karena itu dia itu berubah menjadi jenisa karena itu menyatakan bahwa si jenis itu sedang tidak ada di suatu tempat. Oke? Nah, coba aku kerjain satu deh. Contohnya ini yang pertama adalah Boris Vinstitute. Nah, kan terus habis itu dia itu kayak apa namanya? Bilang bahwa kayak apakah Boris ada di institut, dan jawabannya kan kita karena mengikuti contoh soal ini adalah nyet. Borisa nyet nyet Bunstitut ya gitu, karena Boris itu berubah menjadi Borisa karena kalau nama laki-laki itu dan berakhir dengan kata apa namanya kata konsonan dengan sorry dan huruf konsonan, dia akan ditambahkan a di belakangnya. Oke, coba siapa ya pilih. Nah, coba kerjain nomor dua deh. Alia ada. Iya, Kin. Iya, oke, coba. Ini si tanya verb biblioteke, ini coba dijadikan kayak dinegasikan gitu. Kalau akhirannya ya berubah jadi apa ya? Nah, kalau misalnya akhiran ya, kalau ya itu kan umumnya itu nama Shakespeare kan ya. Dan ya ini akan berubah menjadi yi. Oke. Yi. Berarti tanya v biblioteke. Mhm. Berarti jadinya v tani nyet biblioteke. Iya, betul. Betul. Oke. Bagus, bagus. Oke, Oke. thank you Alia. Oke, next coba nomor tiga. Archel. Iya, Oke, coba eh, nomor tiga. Nina сейчас в театре. Нет, Нины, э, Нины нет театре. Apa Iya, tetap betul. tetap ditulis juga sih Cas ya?
Iya, karena dia tuh kayak nanyain apa dia sekarang ada di teater. Jadi terus jawabannya enggak, si Nina sekarang tidak ada di teater gitu. Jadi bener udah bener, Nini сейчас нет в театре gitu. Oke, terima kasih. Oke, coba sekarang terakhir deh. eh Soalnya ini adalah nama laki-laki. Coba kita nama laki-laki. Oke, coba Wisnu mau coba nomor 4. Kayaknya suaranya nggak kedengeran ya. Iya. Kalau sudah buka mic gitu, udah ada suaranya dari pos. Oh, kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa deh. Coba yang lain aja. Hmm, Virgi ada? Iya, Kinti. Coba nomor 4. Igor Wapceke. Jadi Igor ya, kah? Mm. Nah, tapi coba kalimat lengkapnya gitu. Igor ya Wapceke. Apa Oh, bukan, bukan. Apce? Itu yang pertama kan ini yang Igor Lapceke, ini merupakan kayak Oh, pertanyaannya. Jawabannya apa? Si Igor lagi nggak ada di apotek gitu. oh, Igor Wapceke. Mm. Niet Igor ya. Niet Wapceke. Iya, betul. Nice. Oke, bagus lah. Thank you, PG. Makasih ya yang udah jawab tadi. Nice. Oke, jadi menurut aku itu aja udah lumayan di sini. Kemudian coba kita latihan yang mana lagi ya? Kalian mau belajar kata-kata dulu atau mau latihan lagi? Kata-kata itu sebetulnya yang kayak apa namanya? Yang di itu sih kayak apa? Kata-kata yang ada di akhir urut 12. Kalian mau latihan aja atau mau kayak belajar kata-kata urut 12 aja? Latihan ya. Oke. Latihan Boleh coba. latihan, Kin. Oke, latihan ya. Oke, coba sekarang ini yang nomor latihan 6. На улице Гоголья есть театр. Terus habis itu nyet. Nah, улице Гоголья нет театра. Jadi ini ditanyakan kalau misalnya di Jalan Gogol apakah ada teater? Terus habis jawabannya enggak di apa di Jalan Gogol enggak ada teater gitu. Nah, coba aku kerjain nomor 1 dulu ya. В классе есть видеомагнитофон. Terus jawabannya нет. В классе нет видеомагнитофона gitu. Karena kalau misalnya kita lihat tadi untuk menunjukkan ketiadaan gitu kan itu juga kena kasus 2 dan kasus 2 kalau misalnya untuk kata benda untuk maskulin gitu atau yang berakhiran kayak konsonan atau maskulin dia ini ditambahkan a gitu. Nah, contohnya kalau misalnya di apa nah ulisa gogole yes teater kan ini akhirnya kayak konsonan gitu ya. Sehingga nyet. Nah, ulitnya gagolnya nyet teatra. Jadi itu ditambahkan a di belakangnya karena itu konsonan yang kata originalnya gitu. Yang apa kasus satunya gitu, teater gitu. Coba sekarang ada yang mau nomor 2. Wah, ada nomor nih. Coba mau dipilih atau kalian ada yang mau maju? Wait, aku pilihin ya kalau gitu. Coba siapa ya? Coba Farik. Ada Farik? Ada ke nanti. Oke, coba. Ini ведоме nomor eh, 35 есть почта. Itu kalau misalnya digagasikan jadi kayak gimana? Kalau misalnya dideklinasikan jadi bedome bedome Nomor. nomor tersapiat yes pochti. Nah, udah bener почтиnya, tapi apa namanya? Hmm, ini kan dia tuh menunjukkan bahwa tidak ada gitu kan ya, tidak ada kantor pos di apa namanya di no kantor sorry di apa namanya почта artinya di kantor pos kalau nggak salah ya. Nggak ada itu namanya di nggak ada kantor pos itu di domain nomor 35. Jadi sehingga akhirnya nyet в доме nomor 35 нет почты gitu. Jadi почтnya udah benar kayak gituin, tapi kan ini kayak membicarakan kayak negatif ya gitu kan ya. Apa kota pos sorry ya, thank you Kak. Sorry kotak pos apakah di
di rumah nomor 35 ada kotak pos? Jawabannya tidak ada gitu. Sehingga mm, tadi udah bener di kata pochtanya itu dideklinasikan jadi pochte, tapi ini kan ngomonginnya tentang negasinya kan ya. Jadi нет, в доме nomor 35 нет почты gitu. Oke, makasih ya Farid. Oke, Ya, sekarang makasih. ada yang mau nyoba nomor 3? Aku boleh ada Oke, Kinti. boleh. Oke, oke. Oke. В этом городе есть завод? Mhm. Нет. В этом городе нет завода. Iya, betul. Nice. Oke, thank you, thank you. Oke, sekarang coba satu lagi deh. Satu lagi coba apa ya? Hmm, Nabil mau coba? Boleh, boleh. Oke, oke. Coba nomor 4. Jedes yes berat. Mm-mm. Jadi nyet jedes nyet beraci. Oh, ini kalau apa namanya akhirnya konsonan jadi Oh, apa? kalau jadi konsonan jadi ini ya, A ya, Mm-mm, beraca ya. mm-mm. Betul. Oke, jadi berarti nyet Ya, des nyet oke. beraca. Oke, benar. Oke, thank you ya. Oke, oke. Nice, nice, Masih Ki nice. nanti. Yes, oke guys, oke, udah bagus bagus. Oh my God, so good. Ini kalian UTS-nya you will pass with flying colors ini. Oke, nah coba sekarang latihan lagi. Coba mana ya? Hmm, Kalau ini cuman baca ya dia suruhnya. Coba. Nah, kalau ini coba ya. Dekan сегодня был в институте. Нет, dekana сегодня не было в институте. Nah, kalau ini kan dia itu sekarang ada apa namanya? Ada keterangan waktunya kan ya. Eh, oh ya, ini Kak Anda ada yang menambahkan sesuatu di chat. Coba aku bacain. Izin menambahkan yang hipotetikal kalau Vraci justru seandainya Vraci itu Ženský rod. Misalnya jadi Vraca. Gimana Kak? Sorry, boleh jelasin Kak? Ya, oh ya tadi Nabil kan jawabnya Vraci. I ya, akhirannya. Nah, kalau yang seandainya itu benar, berarti Vrac itu jadi Vraca. Jadinya yang tadi kan Mushkoirot Vrac. Jadi kalau Genskirotnya dia jadi Vraca gitu misalnya. Oh ya, oke. Thank you Kak atas tambahannya, atas koreksinya. Ya, sama-sama. Oke. Nah, coba kita sekarang ini ya. Dekan sebutnya Bill в институте. Нет, dekana sebutnya не было в институте. Kalau ini kan sekarang ada apa namanya? Ada itunya ya, ada konteks waktunya gitu kan ya. Jadi apakah dekan hari ini eh, apakah dekan hari ini telah di institut gitu? Apakah dia telah ada di institut gitu? Tidak, dekan hari ini tidak ada di institut gitu. Nah, coba nomor pertama aku kerjain dulu. Kurt и Kevin вчера были в универсамаге, универмаге. Ini jawabannya kalau misalnya dia menjadi apa? Negatifnya berarti mm, нет. Kurt и Kevin вчера не было в универмаге gitu. Dia nyebila karena dia itu apa namanya menandakan ketiadaan sehingga karena mereka nggak ada jadi Sretnirot gitu. Di sini ada yang mau coba? Inti mau nanya, Mhm. itu kan kalau dicontoh dia kan jadi Jekana kan. Nah kalau dua Mhm. orang gini nggak jadi Kurta atau Kevina. Oh iya sorry sorry ya. Iya sorry maaf tadi oversight dari aku iya betul menjadi Kurta Oh, Ikevina oke. gitu. Sorry. Thank you for the correction ya. Oke. Nih terus habis itu kalau dua в субботу в общежитии будет дискотека. Di hari Sabtu di apakah akan ada diskotek? Ada yang mau coba? Atau aku pilih aja? Coba Wisnu mau coba? Ayo Wisnu mic-nya kayaknya lagi nggak bisa deh. Ya lagi error. Oh iya, oke. Coba kalau Chris mau coba?
Yang nomor 2 kan? Ya. Oke. Высоко в общежитии будет дискотека. В субботу... нет. Hmm. Нет, в субботу в общежитии не будет дискотеки. Oke, yes, thank you, thank you. Thank you for the answer ya. Benar, thank you Chris. Oke, coba sekarang nomor 3. Nina вчера была в театре. Ada yang mau coba? Hmm, Alifa mau coba? Boleh. Oke, coba. Yang Nina kan? Mhm. Nina вчера была в театре. Jawabannya нет, Nina вчера не была в театре. Oke, oke betul-betul. Thank you. Kasih ya. Nini вчера была... Nina вчера не была в театре, gitu. Oke, nice, nice. Coba. Sekarang kalian mau simul latihan atau mau itu aja atau kosakata aja? Oke, coba. Gimana kalau misalnya sekarang kita kosakata aja, guys? Oke, kosakata aja ya. Alright. Sini sebetulnya ini kayak beberapa kata kerja baru kalau apa namanya? Yang kita udah pelajari, tapi ini untuk refresher aja kan ya. Jadi yang pertama adalah Возвращаться atau kalau misalnya ini merupakan oke, jadi kalau misalnya yang di sebelah kirinya itu merupakan apa? Nyesaver nyesaver kalau misalnya yang kanannya itu savernya ya. Di sini adalah Возвращаться dan kalau misalnya savernya ada Вернуться yang artinya pulang. Dan ini merupakan deklinasinya adalah Возвращаюсь, Возвращайся, Возвращается, Возвращаемся, Возвращайтесь, dan Возвращаются. Terus habis itu kalau misalnya Xaviernya adalah Vernus, Vernyos, Vernyosa, Vernyomsa, sama Vernyutsa, sama Vernutsa. Terus abis itu ini kan dia itu biasanya kan akhirannya aja kan ya yang berubah. Tapi ini kenapa masih ada se sama sia seperti ini? Ini kalau misalnya, ini kalau nggak salah ini adalah apa namanya kata kerja reflektif yang dia itu biasanya ngomongin tentang diri sendiri sehingga akhirnya itu biasanya ada sianya. Dan sianya ini kalau misalnya untuk ti, terus abis itu on, ana, terus abis itu eh, terus habis itu sama Mei ini dia itu kayak apa namanya masih sama menjadi sia gitu tapi kalau misalnya untuk ya terus habis itu kemudian V sama sorry sama V itu dia apa namanya pakai S sama Miyakisnak terus habis itu kalau misalnya sorry tadi aku belum nambahin kalau misalnya Anyi itu dia juga belakangnya itu biasanya sia seperti itu terus habis itu iya, ini ada tambahan dari Kak Andra, karena dia pulang, bukan memulangkan, gitu, atau memulangkan diri sendiri, kata Kak Andra, gitu. Oke, terus itu kemudian adalah Vistupat, kemudian dia menjadi Vistupit. Ini artinya memunculkan, terus ini deklinasinya Vistupayu, Vistupaish, Vistupayet, Vistupayem, Vistupaic ya, Vistupayut. Ya gampang ya karena ini akangnya itu at gitu. So in general dia itu bentuknya seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya apa di sini sabirnya Vistupliu, Vistupliu, Vistupish, Vistupit, Vistupim, Vistupice, Vistupiat. Kemudian di sini ada apa? Dagara Dagavari sama Dagavaritsa yang artinya saling sepakat. Di sini ada Dagavari Vayus, Dagavari Vaisa, Dagavari Vaitsa, Dagavari Vaimsa, kemudian Dagavari Vaitsa dan Dagavari Vaitsa. Ini tadi sama explanation-nya, dia itu ada akhirnya sel sama semia kisnak. Kemudian ada Dagara
Dagavarius, Dagavarisia, Dagavaritsya, Dagavarimsya, Dagavariches, dan Gavaryatsa. Kemudian di sini ada Jenitsa yang akhirnya menikahi perempuan dan ini juga merupakan reflektif lagi. Jadi Genius, Jenitsa, Jenitsa, Jenimsa, Jenices, dan Jenyatsa gitu. Kemudian yang Zagarat sama Zagarit yang akhirnya berjemur. Ada Zagarayu, Zagaraish, Zagarait, Zagaraim, Zagaraice, Zagarayut. Kemudian kalau misalnya Zagaret menjadi Zagaryu, Zagarish, Zagarit, Zagarim, Zagarice, dan Zagaryat. Kemudian ini zvanit atau pasvanit yang artinya memanggil atau menelpon. Yang pertama adalah zvanit, jadi zavu, zavyosh, zavyot, zavyom, zavyoce, dan kalau misalnya ani zavut kayak ani menyazavut, mereka memanggil saya gitu. Kemudian pazavu, pazavyosh, pazavyot, pazavyom, pazavyoce, dan pazavut. Terus di sini adalah apa namanya? Ada izvinyat sama izvinyit yang artinya memaafkan atau mempersilahkan. Kalau misalnya izvinyat itu diredaksikan menjadi izvinyayu, izvinyaish, izvinyait, izvinyaim, izvinyaice, izvinyayut. Kemudian kalau misalnya izvinyit menjadi izvinyu, izvinyish, izvinyit, izvinyim, izvinyice, sama izvinyat. Kemudian lomatsa atau slamatsa yang artinya hancur, intransitif berarti dia itu tidak memerlukan sebuah kayak objek gitu untuk kelanjutannya. Terus habis itu jadi di sini adalah lamatsya menjadi lamayus, lamaisha, lamaisha, lamaitsa, lamaimsa, lamaitsa, sama lamaitsa. Kemudian slamatsya menjadi slamayus, slamaisha, slamaitsa, slamaimsa, slamaitsa, sama slamaitsa. Kemudian ini plavat yang berenang bolak-balik seperti apa namanya konsep yang bolak-baliknya seperti Kak Anda udah jelaskan tadi di urok 11. Ada plavayu, plavaish, plavait, plavaim, plavaice, plavaice, plavayut. Kemudian menerima yaitu palupat sama palucit, yaitu palucayu, palucayesh, palucait, palucayem, palucaice, palucayut. Kemudian palucu, palucis, palucit, palucim, palucte, dan palucat. Palucat, sorry. Kemudian ini adalah sampai menggunakan kendaraan, berarti priejat sama kalau dan priekat. Jadi priejayu, priejaish, priejait, priejayem, priejaice, dan priejayut. Kemudian untuk priekat jadi priedu, priejesh, priejet, priejem, priejete, priedut. Kemudian rajitsa yang artinya lahir, jadi rajus, rajusa, rajitsa, rajimsya, rajices, dan rajatsa. Ini kayak apa? Ini merupakan kayak spesifik juga kan ya. Jadi rajitsa ini biasanya kayak apa? Yang ada D itu kalau misalnya dikonjugasikan itu D itu biasanya berubah menjadi apa? Ada j-nya gitu. Terus kemudian straight dan pastraight artinya membangun. Jadi stroyu, stroish, stroit, stroim, stroice, dan stroyat. Kemudian pastroyu, pastroish, pastroit, pastroim, pastroice, dan pastroyat. Kemudian fotografirawat dan svatagraviravat yang artinya moto. Jadi fotografirju, fotografirjas, fotografiruet, fotografiruim, fotografiruece, dan fotografiruyut. Dan kalau misalnya yang Saberia, sefotografirju, fotografirui, sorry, fotografiruyesh, fotografiruet, fotografiruyem, fotografiruece, dan fotografiruyut. Fotografiruyut, ya. Oke. Nah, di sini yang udah ada kata-kata kerja baru aja.
Kalian ada yang mau ditanyain? Atau mungkin dari explanation aku tadi yang apa namanya terkait gramatika yang misalnya kayak tempat dan apa namanya kata sifat yang berubah gitu, apakah ada yang masih kurang ngerti? Oke, sepertinya semuanya udah aman kah? Sepertinya tidak ada yang. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Kayak misalnya nama-nama tadi atau apa kata bendanya itu akhirnya berubah gitu. Terus mungkin aku kalau nama-namanya itu ya udah nggak apa-apa. Di sini ada biasanya. Oke, kalau misalnya kalian mengerti, Kak Andra boleh menyampaikan sesuatu? Ya, terima kasih. Nanti. Oh ya, tadi saya ingin tanyakan yang keliru itu yang logika atau kesimpulan dari kepemilikan ya? Iya yang mana Kak? Yang slide 30. Oh sorry sorry wait. Heeh. Wait, Ya, kayaknya kesimpulannya keliru itu. oh iya iya sorry sorry sorry. 30 ya atasnya. Mana? Saya nggak kelihatan Eh, nomor soalnya. Heeh, Wait. 32 lagi satu Iya dua sorry. lagi. Oh, Heeh. iya Kak. Nah, ya itu tuh yang C. Iya itu tadi saya kayaknya agak salah gitu sebentar. Oh, tapi saya masih aduh lupa lagi ini saya logikanya juga belum tentu benar ya. Coba ntar saya pikirkan lagi ya. Ntar saya refleksikan lagi terus direvisi. Ntar saya akan kirimkan ke kalian gitu nanti dan kawan-kawan. Ya, Oke. iya. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak nanti sudah menjelaskan ya. Semoga dapat dipahami kalian dari pembelajaran hari ini. Nah, tapi ada yang ingin saya tanyakan lagi. Nah, ada kritik dan saran tidak untuk pengajaran pada malam ini? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin disampaikan? Cukup banget Kak, jujur membantu buat kita yang bener-bener belum paham detail Oh, BR. Makasih ya, ya Kak. ya sama-sama ya. Tapi lebih mudah dipahami lewat ini atau dari Moskovkin? Buat dua-duanya sih, satu yang ini buat penjelasan detailnya, kalau Oh, Moskovkin tuh lebih yang gampang diingetnya gitu. oke ya. Ya, terima kasih Arcel. Yang lain ada yang ingin disampaikan lagi sebelum saya lanjut ke pengumuman lainnya. Ya, oke, tidak ada ya sepertinya. Oke, kalau tidak ada, saya sampaikan mungkin kemungkinan sih akan saya revisi ini. Urok 12 ini ada yang keliru mungkin ya. Ntar saya pikirkan lagi. Terus mu- eh, tindak lanjut tidak usah sih seharusnya. Tindak lanjut. Oh, mungkin bisa-bisa untuk terkait Urok 11 sampai 14 ini akan saya tindak lanjuti seperti buat contoh pertanyaannya bagaimana itu mungkin insya Allah bisa jadikan sebagai istilahnya kisi-kisi lah, kisi-kisi tapi dari saya kisi-kisi untuk mengerjakan UTS kelak. Nah, terus saya tanyakan lagi kepada kalian untuk morfologi dan sintaksis itu kalian sudah diberitahu belum UTS-nya kapan sama Bu Nia atau Bu Frinsinina kali ya sama mereka sudah dikasih tahu belum Dari kapan? Bu Ninda belum Oh, belum. belum pasti kapan, tapi kemarin Bu Ninda Hmm. udah ngasih contoh-contoh UTS buat Oke. nanti. Oh ya, terkait kelas kata ya? Iya, Oh iya benar berarti si sama. Itu pada hari apa? Biar bisa saya atur waktunya. apanya Kak? Pelaksanaan UTS-nya. Oh, itu belum tahu sih. Eh, tapi Soalnya hari. baru. Eh, Oh, izin nambahin, oh ya. waktu itu aku sempat dengar, kayaknya Heeh. tuh di sekitar tanggal 8 ya, hari Rabu, Oh, alah. minggu Oh, depan, boy. minggu depan Sesuai lagi. sesuai jadwal mata kuliah berarti ya. Iya sih katanya. Oh, ya udah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Arjen dan Kesha.
Nah, untuk linguistik itu akan saya, insya Allah akan saya adakan juga banyak kali seperti ini. Saya akan buat materinya terlebih dahulu. Saya yang jelaskan, atau mungkin ada yang ingin volunteer, silahkan hubungi saya. Hubungi saya itu bisa lewat line, ada kan line nama saya di Ikaslaf itu, atau IG atau WA. IG saya, Kak, saya kasih tahu saja kena ban oleh Mark atau kenapa. Jadi ya ntar saja dah saya kasih tahu. Mungkin saya akan follow kalian lewat IG. Terus WA tidak usah, mungkin lewat ya lain saja dah. Kalau ada yang ingin ditanyakan gitu. Ya terus pagi kali 13-14 juga sekitar minggu depan antara Jumat sampai Minggu itu. Linguistik dan urok 13-14 rekapitulasi lagi. Ya, diharapkan, saya harap sudah bagus sih. Ini rekor pagi kali paling banyak partisipannya sampai 16. Padahal rata-rata itu sekitar 4 dari kemarin, dari dulu, dari bulan Agustus. Ya, terima kasih banyak sudah berpartisipasi, sudah bergabung. Semoga minggu depan lebih banyak lagi yang berpartisipasi, entah itu sekadar bergabung, memerhatikan, tapi kalau ya paling baik ya nanya, tanya jawab juga. Seperti itu. Ya, ada yang ingin tanyakan terakhir sebelum saya tutup? Saya, saya hitung ya 10 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan dengan demikian, dengan begitu, saya akhiri pembelajaran pada malam ini, tanggal 29 Maret 2026 ya. Ingat, dan kalau bagi yang bisa menghadiri, ya silakan besok. Eh, saya masih bingung itu sore atau malam, malam hari ini, seperti hari ini. Sekitar 8.15 paling cepat. Kalau sorenya sekitar jam 4 atau siang juga bisa jam 2-an. Ya, ya, terima kasih Kinanti dan teman-teman Kinanti sudah menjelaskan dan teman-teman 2025 yang sudah memerhatikan dan berpartisipasi ya sama-sama Wisnu. Ya, dengan demikian Fides Coherens Intellectum Iman akan cari benaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, selamat malam semua.